Ngapain sih mudik itu ngapain? Pulang kampung itu lo ngapain? Kita menapak tilasi apa? Apa sekedar menghambur-hamburkan uang? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yudhi' ini mudi, orang yang menghambur-hamburkan maknanya. Karena betul menghambur-hamburkan uang setelah dia kerja. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita rindukan? Belakangan ini banyak diperbincangkan mengenai mudik, ya, orang yang menyia-nyiakan, maknanya menghambur-hamburkan hartanya di kampungnya biasanya setelah dia bekerja, atau pulang kampung. Dua kata yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disinonimkan atau dianggap sama, tapi belakangan ini menuai polemik. Baik, apakah mudik itu dalam pandangan Al-Quran atau menurut Al-Quran? Mula-mula sebelum bicara ke sana, mari kita bicarakan mengenai manusia. Ada beberapa terma, beberapa istilah di Quran yang berhubungan atau menyatakan tentang manusia. Mula-mula disebut An-Nas atau Bani Adam. Bani Adam ini maknanya manusia secara universal. Nas atau lazim disebut Bani Adam. Manusia secara universal, tidak pandang bulu, tidak ada perbedaan agama, etnik, suku, bangsa, bahasa, dari kelas manakah dia, kaya, miskin, dan sebagainya, laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Ada juga istilah manusia di Quran itu menggunakan term atau terma bashar, yang maknanya adalah manusia secara anatomi fisik, manusia secara biologis, yang memiliki basic need atau kebutuhan dasar. Tetapi manusia yang nanti menjadi kekasih Tuhan, yang menjadi manusia paripurna, itu lazim disebut dengan istilah insan. Maka nanti ada istilah insan kamil, yang sinonimnya di Quran ulul albab, ulul absor, ulul nuha, dan seterusnya. Atau manusia paripurna, pribadi paripurna adalah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam serta para nabi, para rasul. Insan ini maknanya adalah manusia dengan dua uns. Uns ini juga bisa bermakna jina. N-nya jangan diganti M. Jadi uns maknanya jina atau kecenderungan atau tendensi. Cenderung. Maknanya apa? Ia cenderung kepada yang baik, cenderung kepada yang buruk, cenderung kepada yang tinggi, yang luhur, yang mulia, cenderung kepada yang hina dina, yang rendah, yang nista. Jadi insan maknanya dua uns, punya kecenderungan ke langit dan ke bumi. Kecenderungan yang baik, yang benar, yang arif, yang bijaksana, yang luhur, tinggi, mulia, serta yang hina dina, yang rendah. Dunia, ini cenderung ke dunia, ini cenderung ke akhirat. Dunia maknanya dana, rendah. Jadi dalam diri manusia sudah ada dua kecenderungan itu. Mengapa? Boleh kita katakan begini. Sejarah kita memang di dunia, di bumi, tetapi meta sejarah kita, leluhur kita, asal usul kita adalah di langit. Kita berasal dari Allah ini. Atau secara anatomi fisik, secara biologis kita berasal dari Nabi Adam yang itu juga di surga. Oleh karena itu pantaslah kalau kita kadang merasa tidak betah di bumi. Kita merasa tidak betah di dunia ini. Kita ingin cepat-cepat kembali ke akhirat. Kita ingin cepat-cepat kembali ke asal-usul kita, kepada Allah kita, kepada tempat di mana kita berada, yakni surga. Amin Allahumma amin. Jadi kerinduan semacam itulah, rindu akan pulang kampung itulah yang dimaksud kampung akhirat ya. Maka pribadi yang mukmin itu lazim di Quran dikatakan begini. Seharusnya orang beriman itu punya orientasi masa depan, future oriented. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Seharusnya kita apapun yang kita canangkan, kita rencanakan, kita perbuat, kita laksanakan, kita programkan, seharusnya berorientasi masa depan. Lebih-lebih masa depan kita di akhirat, di alam eskatologis, di swarga loka nanti, di alam nirwana. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, yang jomblo atau yang tidak. Yang jomblo terutama puasanya sangat berlipat ganda pahalanya. Nah, dia sudah imsak ya, menahan diri. Menahan dirinya tidak ada pelampiasan. Kalau yang sudah menikah ada pelampiasan ya kan. Malam
Apa ini tengok kanan kiri, tidak ada kesibukan ke istrinya atau ke suaminya, ya kan. Tapi kalau yang jomblo, pelampiasannya langsung ke Allah, langsung ke Quran, langsung ke wirid, zikir, sedekah dan sebagainya. Kalau enggak push up, nah, atau sit up skor jam sama saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga puasa atau Ramadan kita kali ini lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Kita menjadi pribadi insan kamil nanti yang berkualitas. Yang tak kalah penting, kita rindu ke kampung halaman kita, mudik, yakni ke akhirat nanti itu, ke asal usul kita. Baik. Oleh karena kita insan, sudah pasti kita rindu ke kampung halaman kita. Baik kampung halaman secara biologis, yakni di bumi, di mana misalnya saya lahir di Malang, boleh saya pergi kemana-mana, merantau kemana-mana. Hampir seluruh hidup saya dihabiskan di rantau itu. Hanya beberapa tahun saja saya di rumah itu. Kemudian pasti suatu saat saya mengalami homesick. Bukan sakit di rumah, tapi saya kangen rumah. Saya rekam dengan baik bau tanahnya rumah saya itu, halaman di mana saya bermain, berlari-lari dan belum pakai celana, mandi di sungai, kemudian saling melempar dengan teman-teman dan seterusnya. Saya ingat betul. Dan wangi aroma tanah saya di mana saya dilahirkan, sedap lezatnya air susu ibu saya di mana saya menyusu itu pertama kali. Kemudian kenangan akan kenakalan saya di mana saya kecil, itu semua terekam jelas. Sesekali datang, kadang menjadi puisi, kadang ia menjadi prosa ya, kadang menjadi ayat-ayat suci. Ini maksudnya baca Quran ingat kampung itu loh. Misalnya yang dibaca ayat misalnya faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana. Kami kembalikan Musa ke ibunya, kemudian fauhaina ila ummi Musa, kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa tadi supaya tatapannya jernih, jiwanya tenang. Demikianlah kalau kita rindu kepada ibu kita dan ibu kita yang lebih besar, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini spiritualitas kita. Dimanapun Anda berada atau kita berada, kita harus tetap kangen pada Indonesia. Apa sih sumbangsi saya? Kita lahir dari Indonesia, udara yang kita hirup udara Indonesia, nasi, beras, gandum yang kita makan, kita konsumsi itu juga nasinya tumbuh di Indonesia, berasnya, air yang kita reguk, yang kita teguk, oksigen dan hidrogen itu juga dari Indonesia, semuanya dari Indonesia. Maka serat-serat daging, aliran darah, detak jantung, denyut nadi, ruas-ruas tulang belulang, kelenjar usus, reseptor, otak, hati, semuanya made in Indonesia. Ia tumbuh dan berkembang bersama Indonesia. Maka tidak bisa dipercaya kalau ada orang lahir di Indonesia dan dia membenci Indonesia, anti Pancasila, anti NKRI dan lain-lain itu. Saya tidak terlalu berapi-api karena puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu insan. Nah, sekarang begini, penyakit seperti ini, homesick seperti ini. Sebelum saya bacakan ayat-ayatnya nanti, karena memang ini ngaji tafsir ya. Kita mengenal satu istilah yang bernama nostalgia. Coba kita ulas sedikit ya. Nostalgia. Nostalgia ini rindu ke kampung halaman, ada rambutnya lah lucu misalnya. Ya merokok nggak apa-apa lah nanti setelah maghrib. Nostalgia. Ini terambil dari kata Yunani nostos dan algos. Nostos ini maknanya sakit, algos itu kampung, dia rindu pada kampung. Sekarang menjadi istilah nostalgia. Sebenarnya nostos ini nama seorang tentara dan bahkan panglima perang di Yunani, di cerita atau mitologi Yunani kuno, Yunani klasik, kalah perang. Kenapa? Dia rindu kampung halamannya. Nah, ini ada laporan menarik. Pada 1867 terjadi 2588 penyakit nostos. Jadi para tentara yang berperang di perang dunia World War I atau First, perang dunia yang pertama itu, keok yang kalah itu rata-rata di tahun 1867 ada 2588 kasus di mana mereka tidak semangat perang karena dihinggapi penyakit nostos.
rindu kampung halamannya. Algos penyakit, nostos itu kampung ya. Tak ada catatannya ini. Bahkan banyak yang meninggal ya di Sanitary Memoirs of the War US Commission New York 1867 dan tahun 1867. Baik, ada juga laporan dari Encyclopedia of Practical Medicine tahun 1833. Penyakit nostos ini didefinisikan sebagai perasaan tertekan, depresi karena rindu kampung halamannya. Bahkan ada seorang tentara, dia panglima juga, pemimpin juga. Kemudian ini dokter semua mendiagnosis kamu tidak akan sembuh. Nih, terus kata si pasien yang tentara itu, dokter dari Switzerland, namanya Johannes Hofer pada tahun 1688. Dokter, saya tidak akan sembuh. Ada satu obat yang membuat saya sembuh. Bawalah saya ke rumah saya, ke kampung halaman saya. Ini belum ada kereta. Akhirnya ditandu. Dibawa ke rumahnya, begitu mencium wangi aroma tanahnya di mana dia lahir, aliran sungai di mana dia mandi, berjingkrak-jingkrak, melonjak-lonjak di sungai itu, maka sembuhlah dia seketika. Nah, kita seringkali mengalami penyakit itu. Nah, laporan berikutnya, 1867 terjadi 2.588 penyakit nostos dialami tentara Perang Dunia. Kemudian mereka rindu tidak yang rupa-rupanya yang mereka rindukan bukan hanya kampung halamannya, ibunya, tapi kemesraan dengan teman-temannya. Jadi kalau sekarang ada ABG sekarang generasi micin atau bucin ya, milenial yang suka punya 4 atau 5 akun sosmed, yang 3 untuk ngepoin mantan. Kepo itu knowing every particular object ya. Itu pasti karena dia tertimpa penyakit nostos, rindu pada. Kan dulu ada lazim cinta monyet ya. Nah, belakangan bergeser menjadi cinta gorila. Nah, itu penyakit psikis penyakit kejiwaan yang sangat berbahaya. Nah, kalau nostos itu maknanya kampung, algos itu maknanya sakit atau rasa sakit. Oleh karena itu, di kedokteran Swiss tadi, dokter yang saya sebutkan Johannes Hofer tadi 1688 mengamati para tentara, meneliti yang sakit itu dan bisa sembuh setelah dipulangkan ke kampung halamannya. Nah, sekarang nostalgia ini positif, ya kan? Coba sekarang mari kita teliti mudik atau pulang kampung ya. Ngapain sih mudik itu ngapain? Pulang kampung itu lo ngapain? Kita menapak tilasi apa? Apa sekedar menghambur-hamburkan uang? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yudhi' ini mudi, orang yang menghambur-hamburkan maknanya. Karena betul menghambur-hamburkan uang setelah dia kerja. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita rindukan? Tadi dikatakan insan, manusia dengan 2 kecenderungan. Kecenderungan ke akhirat dan kecenderungan ke dunia. Akhirat itu tinggi, dunia, dana maknanya rendah. Atau adna, dekat. Kita memang berasal usul dari akhirat meta sejarah kita, tapi sejarah kita di bumi, maka kita betah. Tapi mengapa orang yang dirantau itu kadang sesekali ingin pulang? Nah, mari kita temukan beberapa ayatnya ya. Lazim untuk istilah desa, kampung ini disebutkan di Quran kalau tidak pakai istilah qaryah, qura, dar, diyar. Dengan berbagai istilah itu ya. Mari kita baca beberapa ayat. Misalnya Al-Baqarah 208 ayat 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Ini ada ayat yang sedemikian. Ingatlah ketika akhadna, kami mengambil sumpah atau perjanjian MOU ya dengan kalian. Isi perjanjiannya adalah la tasfikuna dima'akum. Kalian tidak akan menyakiti sesama, tidak akan melukai perasaan orang lain, menumpahkan darah. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Berarti tidak menyakiti secara personal ya. Kemudian juga mungkin secara agama, secara negara. La tukhrijuna anfusakum min diyarikum, tidak akan mengusir dari kampung halamanmu. Boleh jadi diusir dari negaranya. Summa aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian berikrar tentang itu dan kamu mempersaksikannya.
Ini perjanjian sebenarnya di Taurat ya. Perjanjian tidak boleh menyakiti, mengusir dari kampung halaman. Nah, kadang dalam diri kita masyarakat Indonesia ini sudah ada kecenderungan merantau. Jadi tanah yang gersang, kehidupan yang situasi ekonomi yang tidak mendukung, terutama pria-pria, laki-laki. Makanya kampung ini kerap kali krisis pemuda, karena pemudanya semuanya merantau. Anehnya setelah mereka sukses di rantau, mereka tidak mau pulang. Indonesia ini punya 84.000 desa dan kelurahan. Anda tahu berapa yang masih terpuruk? Yakni lebih kurang 27.000 desa. Kenapa terpuruk? Krisis pemuda, miskin inisiator. Tidak ada penggagas-penggagas. Anak-anak muda itu begitu merantau, kerja, kadang menikah di rantau, bekerja di sana, enggan pulang untuk membangun desa. Jadi kalau dia rindu desanya, sebenarnya kerinduan yang palsu, karena dia tidak ingin membangun desa. Betapa banyak di kota-kota besar, di Jakarta khususnya, itu hampir semuanya yang sukses itu putra-putra daerah. Kenapa tidak pulang kampung? 84.000 desa menunggu, ya kan? 27.000 diantaranya, duanya di sini, 27.000 diantaranya terbelakang terpuruk, dan itu menunggu kita sebagai inisiator, sebagai penggagas, sebagai penggerak, aktivis, organisatoris, sebagai orang yang punya pemikiran cemerlang membangun desa. Baik, ayat berikutnya. Ada juga di sini summa antum, ini lagi-lagi Baqarah ya. Tadi 84, sekarang 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ya, keluar dari kampung halamannya bermusuhan dan seterusnya. Ayat yang lain. Baqarah 243. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara lil ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Baik. Mengapa alam taro? Mengapa tidak kamu perhatikan? Tidak kamu lakukan studi-studi, riset, observasi, pembelajaran, penelitian? Ilal ladzina, kepada mereka kharaju yang meninggalkan atau terusir keluar dari min diyarihim, dari kampung halaman mereka, wahum ulufun hadzaral maut. Mereka yang beribu-ribu jumlahnya itu takut mati. Kita kan pergi dari kampung kita kan takut mati, ya kan? Takut tidak makan, takut tidak punya akses. Nah, kita baik yang merantau belajar, mondok dan lain-lain lah ya. Nah, berikutnya An'am, ini surat yang ke-6 ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Negeri akhirat itu, kita kan rindu ke akhirat kan? Karena meta sejarah kita berasal dari sana. Sejarah kita di bumi, meta sejarah kita di langit. Kehidupan dunia ini ya main-main saja, game, senda gurau. Sesungguhnya darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Ini takwa yang sama dengan tujuan puasa supaya kita bertakwa. Ini, negeri akhirat ini, ayat yang lain wal akhiratu khairul laka minal ula ya. Fala ta'qilun. Mengapa tidak kamu renungi? Mengapa tidak kamu renungi insafi? Mengapa tidak kamu jadikan refleksi pertobatan di malam-malam yang dingin, terutama bagi jomblo. Baik, surat A'raf sekarang, surat yang ke-7 ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu Allahu illal haqq wa darasu ma fihi wad darul akhiratu hiya khairul lil ladzina yattaqun. Kalau tadi ini redaksinya mirip-mirip ya. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun di An'am 3 di An'am 32 betul, di A'raf 169 redaksinya mirip sekali. Wad darul akhiratu, adapun negeri akhirat itu khairul lil ladzina yattaqun. Dan redaksi di belakang sama, afala ta'qilun. Lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia fakholafa maknanya faja'a, kholfun
Kemudian warisul kitab akhudhuhu min aslafihim, mengambil kitab itu dari para pendahulu mereka. Misakul kitab itu perjanjian dengan Taurat ya. Ya maknanya juga untuk kita juga sekarang. Baik. Pada surat Yusuf, ini surat yang ke-12 ayat 109, waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau. Mirip juga. Negeri akhirat itu jauh lebih baik, lebih elhan, lebih keren ya, lebih menjanjikan daripada negeri dunia ini bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Hasyr, ini surat Hasyr, ini surat yang ke-59 ayat 2. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyri ma zanantum ay yakhruju. Dia yang mengeluarkan orang-orang non-muslim di antara ahli kitab itu dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin, meskipun bahwa benteng-benteng mereka yang mereka pertahankan tidak akan menghindarkan mereka dari siksanya Allah itu. Baik. Lalu di surat yang sama, surat Hasyr, masih ini ya, juz 28, surat yang ke-59, ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Bagi orang-orang fuqara al-muhajirin, dan mereka hijrah itu, alladziina ukhriju min diyarihim, mereka keluar, terusir dari kampung halamannya, wa amwalihim, dan meninggalkan harta benda mereka, semata-mata yabtaghuna fadlan minallah. Mereka berharap keutamaan, fadilah dari Tuhan, waridwana, dan ridhonya. Itu tujuan orang pergi. Kita kan dari akhirat ke dunia. Baik, insan, manusia yang punya dua kecenderungan. Yang punya dua kecenderungan. Kecenderungan ke akhirat, kecenderungan ke dunia. Kecenderungan kepada biofilia dan kepada nekrofilia. Baik, dikatakan di sini manusia hijrah. Kita kan semuanya hijrah ke bumi ini. Kita dimutasi ikut bapak ibu kita dulu kan. Nah, lalu kita dari satu tempat hijrah ke tempat lain, sebagaimana kaum As-Sabiqunal Awwalun 124 orang itu hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Direkam, dipotret, direportase dalam surat Hasyr ayat yang ke-8 dengan sangat istimewa. Lil fuqara'il muhajirin. Kalau kita pribadi yang muhajirin, yang hijrah, seharusnya kita fuqara. Anda boleh hijrah, Anda coba hijrah ke rumah mertua. Semoga sejumlah secepatnya. Kecuali santri di sini masih lama ya. 5 tahun, kalau perlu 10 tahun lagi itu ya. Nah, baik. Lil fuqara'il muhajirin. Mereka yang hijrah seharusnya fuqara. Fuqara ini secara gampang membawa gelas kosong. You have to bring an empty cup. Anda membawa gelas kosong. Because why? You can fulfill a cup already full. Anda tidak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Jadi gelasnya kosongkan dulu. Ini kosongkan gelas ini, baru nanti bisa diisi. Surya, tapi ganti spidol sekarang isinya. Hijrah ke tempat belajar, mondok ngaji, ke tempat bekerja, kuliah di kampus betulan maupun di Unmer, Universitas Mertua, Anda harus membawa gelas kosong. Jangan sok pinter di hadapan mertuamu, Anda. Jadi cangkul Anda itu ya kan. Nah, itu mertua yang ekstrim, boleh jadi ya, semoga tidak. Nah, pertanyaannya mengapa harus fuqara? Muhajirin itu loh, kita hijrah ke dunia ini harus fuqara. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin hidup kita. Coba sekarang saya misalnya pindah dari tempat di mana saya lahir ke Kepanjen, dulu ke Jakarta, ke beberapa kota misalnya ya, di Jawa, di luar negeri, beberapa saya pindah-pindah. Prinsip yang harus kita bawa adalah fuqara. Kita merasa fakir, kita merasa tidak punya apa-apa, tidak punya teman, oleh karenanya cari teman. Tidak punya saudara, fakir, kita cari saudara. Tidak punya pengetahuan, kita cari ilmu. Tidak punya pekerjaan, kita tidak punya pasangan, kita fuqara pasangan, ya kita cari pasangan. Itu fuqara. Meninggalkan kampung halamannya, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan harta bendanya kalau ada. Ayam, kandang ayam kan harta benda semua itu kan. Tujuannya nomor 1, yabtaghuna fadlan minallah. Nah, itu dia.
supaya nanti kena penyakit nostos dan algos itu. Nomor 1 cari fadl. Nomor 2 cari ridho. Ya betahuna fadlam min Allah, maknanya ibtigha min fadlillah waridohu dan waridwana. Kemudian nomor 3 yansurun Allah wa rasulah. Ini spirit orang hijrah sebenarnya, ini spirit orang yang pindah membela Tuhan dan nabinya. Yansurun Allah wa rasulah. Kalau bisa kita disebut orang yang siddiq, shodiqun, orang yang concern, orang yang jujur. Jadi ciri orang hijrah itu sukses, 1 cari fadilah, keutamaan, kemuliaan. Kemudian ridhonya Allah ya, guru, orang tua, ridhonya mertua juga perlu dicari. Yansurun Allah wa rasulah, membela Tuhan dan nabinya. Nah itu dia. Baik, kemudian Hasra ayat 14 saya ikut, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran wasanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an. Mereka mengira mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka tercerai-berai karena mereka semua qaumul la yaqilun. Baik. Ini ada tafsirnya, kita bacakan sedikit ya. Lil fuqara'il muhajirin fi sabilillah alladzina ujbiru. Mujbir yang dipaksa, terpaksa. Ala tarki amwalihim, meninggalkan harta benda mereka. Kemudian wa auladihim, dan anak-anak mereka. Yarjuna ayyatafaddalallahu alaihim. Dia berharap Allah akan memberikan kelebihan keutamaan dari Allah ya, bir rizki fid dunya, rizki di dunia, war ridwan fil akhirah, ridhonya Allah di akhirat. Fadl di dunia, ridho di akhirat. Kemudian wayan suran Allah wa rasulah bil jihad fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah ya, bukan jadi teroris seperti di jalan di Surabaya yang mati itu. Ulaikal mereka semua adalah ulaika musholigun, orang-orang yang concern. Baik. Kemudian bisa kita baca. Wah, ini menarik sekali. Sampai harus disusun lagi membacanya. Baik, saya akan membacakan beberapa tafsir. Misalnya Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310, orang Tabaristan. Ini disebut Syekhul Mufassirin, pemimpin para ahli tafsir ya, para sahabat Nabi yang utama, wabil khusus 4 orang yang namanya Abdullah itu. 1 Abdullah bin Abbas, 2 Abdullah bin Umar, 3 Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Ini orang yang didoakan oleh Nabi menjadi ulama, menjadi robbaniyin dan menjadi ahlu zikr. Oleh Nabi mereka didoakan demikian ya. Bahkan khusus untuk Abdullah bin Abbas, gelarnya adalah Tarjumanul Mufassirin, penghulu, pemimpin, sayyidnya, gurunya para ahli tafsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, saya bacakan tadi ya di Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari. Makna tadi lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan sallallahu alaihi wasallam tadi Hasyr ayat 8 adalah kaila yakun ma'afa Allah ala rasulihi dulatan bainal aghniya minkum, merujuk ke ayat sebelumnya ya, yakunil fuqara'il muhajirin wakila, maksudnya adalah mereka bangsa Quraisy atau keluarga Nabi ya. Ini Quraisy ini sebenarnya gelar, nama aslinya Fihr ya, karena ahli di bidang perekonomian dijuluki Quraisy, yang hijrah ke sana meninggalkan kampung halamannya karena diintimidasi, karena ditindas oleh bangsanya sendiri. Jadi anggapan orientalis bahwa Nabi memerangi bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, umatnya sendiri salah. Justru kaumnya Nabi inilah yang memerangi. Nah, coba kita baca sejarah para Nabi di Quran maupun di kitab-kitab suci yang lain. Dalam kitab Tijanud Daruri ada 124 kitab yang diturunkan pada para rasul ya, yang lengkap. Selain mushaf ya, suhuf itu. Selalu Nabi ini dimusuhi keluarganya, para Nabi, para Rasul alaihi wassalam, dimusuhi keluarganya, tetangganya, saudara-saudara dekatnya. Jadi tidak benar Nabi ini perang karena diperangi, itu yang benar. Jadi perangnya Nabi bukan polabi, ofensif, tapi difa'i, defensif. Karena Nabi mempertahankan diri, bukan karena memerangi. Dan kita wajib kalau diperangi, perang apa saja,
Sekarang perang nuklir, perang ideologi, perang kebudayaan, perang sosmed, apa saja kita wajib melawan kalau diperangi ya. Haddatsani Muhammad bin Amr, kemudian sana Abu Asim, qala sana Isa, dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud dari itu adalah haula'il muhajirun tarakud diyar wal amwal wal ahlin wal asyair kharaju habban lillahi wa li rasulihi wa ikhtarul islam ala ma fihi minasyiddah. Ya, enggak apa-apa, nanti dikasih tahu saja. Jauh dari peradaban memang ya. Hatta laqad zakarna lana annar rajul kana ya'sibul hajar. Mereka membawa batu, diganjal dengan batu di perutnya ala batnihi karena memang lapar. Demikian orang-orang hijrah itu. Kemudian alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, maknanya apa? Mereka berharap itu di Madinah. Masyarakatnya yang plural, yang lebih menjanjikan. Dan kita hijrah itu seharusnya demikian. Tapi jangan dikira Nabi tidak rindu pada kampung halamannya. Nabi rindu. Nabi sangat merindukan Mekah itu. Coba kita buka di tafsir Al-Qurtubi ya. Wa makna ukhriju min diyarihim ay akhrajuhum kuffaru Makkah ay akhrajuhum ilal khuruj wa kanu mi'ata rajul. Ada 124 ya. Yatlubun, mereka yabtaghuna fadlan minallah ay ghanimatan fid dunya wa ridwana fil akhirah mardata rabbihim. Kemudian yansurunallahu wa rasulah, maksudnya apa? Membela Tuhan dan Nabi itu maksudnya apa? Membela Allah maksudnya membela ketuhanan, membela Nabi maknanya adalah membela kemanusiaan. Membela Allah maknanya membela agama, membela kemanusiaan maknanya membela negara. Jadi kita rindu ke kampung halaman, seharusnya begitu. Kita rindu ke Indonesia ini dan rindu ingin berpulang ke surga dalam keadaan husnul khotimah. Mereka ulaika musaddiqun, yang concern itu apa? Kan kata Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya adalah fi fi'lihim zalika. Wa ruyana Umar bin Khattab radhiyallahu an khutbah bil Jabiyah faqala, barang siapa, ini pernyataan Sayyidina Umar, man arada ayyas alanil Quran falyati Ubay bin Ka'ab, kalau mau paham Quran ayo datang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wa man arada ayyas alanil faraid, kalau mau tahu faraid, hukum waris, pembagian harta benda pasca seseorang meninggal, intaroka khairon, meninggalkan khair yang baik, maknanya harta benda, falyati Zaid bin Sabit, ayo datang ke Zaid bin Sabit. Waman arada ayyas ala anil fikih, mau nanya tentang fikih, falyati Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Waman arada ayyas ala anil mal, kalau mau tahu tentang harta perekonomian, falyati nih, ayo datang nanya ke saya, kata Sayyidina Umar itu. Saya yang terhebat dari Quraisy itu dalam bidang keuangan. Fa innallaha ta'ala ja'alani lahu khazinan maqasiman, Allah menjadikan saya ini perbendaharaan, penjaga, dan memang saya orang yang dipercaya. Baik, kita buka satu tafsir lagi, Al-Alusiyah Ruhul Ma'ani. Ini tafsir kontemporer. Beliau Imam Al-Alusi ini meninggal 1270 Hijriah. Mana al-fuqara'il muhajirin tadi itu. Beliau mengutip dari Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya ya. Mereka dari Imam Zamakhsyari yang mengutip ya. Yang dimaksud dari lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakirnya muhajirin, Nabi pun dari golongan mereka. Karena Nabi juga muhajirin. Tadi maknanya fuqara, kita harus merasa nol, kosong ya. Zero mind process. Merasa tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya wawasan, pengetahuan, pengalaman, maka nanti mukhalatah, bergaul dengan banyak orang. Baik, mari kita berikan beberapa catatan dari kajian kita kali ini. Tadi dikatakan bahwa manusia ini sembari kita menghayati makna puasa ya. Tadi kan insan terambil dari kata uns. Insan maknanya manusia yang punya dua uns, dua kecenderungan. Baik, buruk, negatif, ya, positif. Insan nanti yang tujuannya menjadi insan kamil itu dengan puasa itu, mereka yang punya dua uns.
punya dua kecenderungan. Rindu ke akhirat di satu sisi, dan dia juga rindu ke dunia di sisi lain. Rindu ke akhirat, ke meta sejarah kita, dunia ke yang lebih dekat, ke sejarah kita, ke kampung halaman kita yang abadi. Makanya manusia ini kan dari jasmani dan rohani. Ada dua unsur pembentuk kita. Orang yang kaya, siapalah paling kaya di dunia, Bill Gates misalnya, dia pasti merasakan loneliness, kesendirian, kesepian. Dia mengalami kekosongan dalam batinnya, kerinduan entah kepada apa, entah kepada siapa, kepada apapun yang bernama entah itu. Dan kekosongan kerinduan itu sebenarnya adalah spiritualitas, rindu kepada akhirat, rindu kepada Tuhan. Hanya kita kadang nggak tahu apa. Ada juga orang yang mencarinya dengan kesenangan-kesenangan. Ada rindu di sini. Jadi rindu ke kampung halaman, mudik ini sebenarnya, kalau tadi dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, orang itu harus, orang yang beriman, berorientasi masa depan, terutama masa depan kita di akhirat. Jadi ciri orang visioner itu, bahkan ini jargon dalam sosiologi modern ya, the future oriented. Kita rindu ke kampung halaman. Kita mudik, baik mudik spiritual, mudik intelektual, menziarahi masyahid, makam-makam leluhur kita, makbaroh, menziarahi, menapaktilasi tempat-tempat di mana kita sekolah, ketemu dengan guru-guru kita, anjang sana dengan teman kerabat kita. Nah, cuma di musim sekarang ini bisa pakai video cal ya, kayak video cal itu loh, cal atau call itu, kayak video cal, kemudian bisa saling mendekap, berlepas tangkap ya, dengan muara kerinduan yang bernama HP atau smartphone yang sekarang sedang marak atau ramai itu. Nah, sebenarnya tidak hanya manusia. Nostos dan Algos ini banyak sekali cerita. Yang sudah ada riset itu, misalnya ada binatang penyu, tahu ya? Bahasa Arabnya sulafatun bahri. Sulafatun kura-kura, sulafatun bahri itu penyu. Penyu ini di mana dia lahir, menetas dari telurnya, dia akan bolak-balik ya, 6 sampai 12 kali. Maaf, 8 sampai 12 kali. Jadi penyu begitu menetas, keluar dari cangkangnya itu akan bolak-balik 8 sampai 12 kali ke laut. Dia rekam aroma laut, aroma pasir di mana dia lahir itu di limbik, bahkan di long term memory, memori jangka panjangnya ya. Nanti dia penyu ini berlayar, berenang kemana-mana, lintas samudra, Pasifik, Atlantik ya. Tapi nanti beberapa tahun kemudian dia akan pulang ke kampung halamannya di mana dia lahir atau keluar menetas dari cangkang, dari telurnya itu. Bayangkan penyu saja begitu, lumba-lumba sama, hiu, paus, binatang-binatang yang lain. Oleh karena itu, penyu saja punya penyakit dalam tanda kutip sekarang. Dulu memang penyakit, nostos dan algos. Tadi itu. Nostos, rumah, algos, rasa sakit atau penyakit. Sakit atau rindu rumah. Satu, itu catatan pertama. Catatan yang kedua, Ramadan ini semakin mendekatkan kita, semakin berkobar, menyala-nyala semangat dalam diri kita untuk rindu kampung halaman kita yang abadi, untuk nostos dan algos, untuk nostalgia, yakni darul akhirah. Makanya di Quran dikatakan inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu hayawan, maknanya bukan hewan, kehidupan yang sempurna. Hayat maknanya hidup, alif nun maknanya sempurna, tambahan alif nun. Qoro'a membaca Quran, bacaan yang sempurna. Arafatau irfan, pengetahuan yang sempurna. Jadi kehidupan akhirat adalah lahiyal hayawan, maknanya kehidupan yang paripurna, yang sempurna. Kenapa? Wujuhu yauma'idzin nadhirah, wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan yang mereka memandang. So, Sobat Nahdien di seluruh dunia, Ramadan ini, Ramadan kalau tidak ada titiknya, ini baru Ramadan sekarang. Ramadan ini akan memberikan
apa mengetuk kesadaran kita untuk kita rindu pada kampung halaman yang abadi, yakni akhirat itu. Buktinya apa? Ramadan ini diturunkan Quran. Quran bukan produk dunia, ini bukan. Itu firman Tuhan yang abadi. Kemudian yang qadim, yang eternal. Kemudian nanti ada Lailatul Qadar. Itu juga bukan produk bumi, itu produk langit, itu produk akhirat itu. Itu cermin dari akhirat, tidak mencerminkan bumi. Kemudian sedekah, kita melepas apa yang dunia, unsur-unsur dunia yang ada pada diri kita, kita lepas. Nah, sebenarnya orang sedekah itu memberi, itu kita memberi pada diri kita sendiri. Orang memberi maaf, dia memaafkan dirinya sendiri. Maaf itu hadiah untuk diri kita sendiri. Anda bisa menyalah-nyalahkan orang lain, tapi tidak akan merubah apapun yang membuat Anda tidak bahagia, sebab Anda belum memaafkan diri Anda terutama, dan orang lain pada gilirannya. Kemudian Ramadan ini juga karena memang musim panas ya. Apa unsur dunia? Unsur tanah. Harta benda, jabatan, anak istri misalnya. Harta benda, tahta, onta zaman dulu, sekarang Toyota barangkali. Kuota misalnya. Sekarang kampus juga sudah kuota itu. Unsur-unsur dunia ini tidak lagi kita genggam, tapi kita lepas, kita berikan, dan itu namanya sedekah. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah nyembelih beberapa ekor kambing ya. Pembantunya tentu saja disedekahkan. Lalu beliau bertanya, ada nggak sisanya untuk kita? Ada ini paha kiri. Lalu beliau katakan, yang kita berikan itu yang milik kita. Yang kita sedekahkan ke orang lain, kita itu milik kita itu. Apa sebab yang kita berikan pada orang lain itu kita titip ke mereka, akan kita panen di darul akhirah, di negeri akhirat nanti, di kampung akhirat nanti. Nah sekarang yang punya kita, yang kita anggap punya kita, yang paha kiri ini, nanti kita konsumsi ini jadi kotoran. Apa yang kita amalkan, oleh karena itu manusia itu tidak punya tanah. Yang kita punya apa? Kebaikan, kesalehan yang kita perbuat di atas tanah ini. Jadi cara berpikir orang modern, cara berpikir model dunia, ala dunia adalah saya punya tanah, maka saya akan eksploitasi, saya bikin hotel, saya ambil sumber daya alamnya. Saya tidak peduli pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, kehidupan hayati, biota laut, dan lain-lain. Kekacauan flora fauna, lapisan ozon yang bolong-bolong atau kotak-kotak itu terserah. Pokoknya saya akan mengeksploitasi. Tapi kalau pakai yang model akhirat, yang kita rindu akan ke sana, apa yang kita lakukan? Kita melepasnya, kita membiarkannya. Peradaban kita bukan lagi having tapi being, bukan memiliki, bukan al-milk, to have, bukan tamlik, tapi peradaban kita adalah being, menghayati, merayakan bersama-sama. Dan ini makna puasa. Makna puasa itu apa? Imsak, menahan diri. Ia dicerminkan setidaknya dalam dua hal. Menahan diri, yang tadinya makan-makan, kita tidak makan. Yang tadinya berhubungan, kita tunda dulu sampai habis tarawih, ya kan? Kemudian yang tadinya ugal-ugalan, berbohong, berdusta, namimah, adu domba, dan lain-lain. Maka Nabi ingatkan bagaimana itu, man nammalaka namma alaika. Man nammalaka, orang yang mengadu domba, bernamimah, perihal orang lain, saudaranya yang lain kepadamu, kelak namma alaika, dia akan menceritakan keburukanmu, aibmu kepada yang lain, kepada sesamamu. Nah, ini maka puasa akan lebih bermakna kalau yang kita rindukan akhirat bukan dunia. Bahwa ada semarak spanduk, mercon-mercon, kembang api, itu semarak yang semu, yang menipu. Ya enggak apa-apa lah kita ngasih rezeki pada penjual mercon, ya dia silahkan. Tapi semarak yang sesungguhnya kita siapkan selama 11 bulan menyambut Ramadan, apa itu? Kita siapkan untuk tadarus, mengkaji, mendalami, dan menjalankan nilai-nilai dan makna Al-Quran. Sedekah, melepas apapun yang ada dalam diri kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib, yakni zakat ya, zakat fitrah dan zakat zakat mal, maupun yang sunnah berupa sedekah, infak, investasi, dan lain-lain. Nah kalau itu bisa, baru puasa ini bermakna. Dan kita tidak perlu ribut, kita tidak menjadi pribadi yang pribadi yang gampang kagetan. Mudik pulang kampung kaget. Nah, pribadi yang gampang kagetan itu pribadi yang tuna pustaka, defisit ilmu, yang kurang belajar. Oleh karena itu Ramadan ini mari kita isi sebaik mungkin. Belajar menjadi manusia, memuliakan orang lain. Kita tidak menuntut orang lain paham bahwa kita puasa, enggak. Puasa ini toleransi kita kepada orang lain.
Ramadan ini hanya latihan. Puasa yang sesungguhnya 11 bulan pasca Ramadan. Kita memantulkan, menyebarluaskan, memancar tularkan nilai-nilai yang ada di Ramadan di luar Ramadan. Dari Syawal sampai Sya'ban nanti. Baru itu kita pribadi yang puasa yang sesungguhnya, yang upawasa, yang mendekatkan diri kepada yang kuasa. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Ramadan ini semakin bermakna. Saudara-saudara yang di kota-kota besar tidak usah mudik dulu. Kita sayangi orang tua, mertua, tetangga kita. Kita bergandeng tangan ya, supaya wabah ini cepat beres. Kita putus mata rantainya. Kita mendukung program-program pemerintah sebagai bukti bahwa insan juga manusia yang punya dua kecenderungan pada agamanya dan negaranya. Rindu pada agama dan negaranya. Rindu kepada Pancasila, UUD 45-nya di satu sisi, juga kepada Quran, hadis, ijma' dan kiasnya. Dia juga menjalankan nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaahnya. Sampai nanti ketemu dengan Allahnya.